Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waji. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatkul. Gimana kabarnya Ya, Ibu? ya, alhamdulillah. Ini dalam keadaan kurang sehat sebetulnya, Pak Iya. Fatkul ya. Mohon maaf, barangkali nanti dalam bicara atau apa nih kurang apa ya suaranya tuh Baik, ya baik. kurang Iya. optimal. Sebelumnya saya mohon maaf ini Ibu Haji ya, karena satu kondisi kurang fit, yang Betul, kedua ya. menyita waktunya ya Ibu Iya. ya. Apa-apa. Iya, ini Pak Fatkul dapat tugas dalam Ya. rangka memenuhi tugas CGP. Sekarang Ya. sedang mempelajari modul 3.1 Ibu. Iya. Yang tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin itu seperti itu. Iya. Dan nanti Pak Fatkul minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit Ibu ya. Baik Ibu, ini Pak Fatkul nanti minta waktu untuk berbincang-bincang dengan Ibu, sharing-sharing pada Ibu sebagai pimpinannya Bu ya di di sekolah. Nanti sih harapan Pak Fatkul nanti dari sharing ini bisa menjadi pembelajaran buat saya, buat pencerahan barangkali buat saya ketika Ibu menghadapi situasi dilema itu di sekolah kan. Sudah pasti kan kalau di sekolah pasti ada ya namanya kasus, selalu ada dilema, ya kasus dilema. Baik Ibu, saya punya sekitar 8 pertanyaan Ibu. Untuk yang pertama, ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa atau yang disebut kasus itu Ibu, kira-kira bagaimana Ibu bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut itu termasuk situasi dilema etika atau bujukan moral itu? Iya ya, cara untuk mengidentifikasi kasus yang dihadapi di sekolah itu biasanya ya dengan kasus etika itu atau bujukan moral ya. Ada dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan di kemudian waktu, baik dan buruknya itu dipikirkan serta siapa yang pihak yang akan merasakan dampak tersebut. Oh gitu, jadi dilihat dampaknya itu ya Bu ya. Baik. Untuk yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu Bu, sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Bu. Iya betul, memang susah ya Pak Fatkul. Iya, untuk mengambil itu kan hal-hal yang sama-sama benar, tapi kita harus mengambil salah satunya gitu ya, memutuskan gitu ya. Dalam mengambil keputusan dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya akan melihat sejauh mana kasus itu kepentingan tersebut selaras dengan peraturan atau norma yang ada di sekolah. Seberapa luas juga dampak atau pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa dan guru. Lalu bagaimana pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Seperti itu ya Bu. Ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya yang biasa saya lakukan. Yang pertama saya lakukan adalah mengumpulkan data dulu ya atau informasi yang saya butuhkan itu. Data tersebut saya kumpulkan dan berbagi dari berbagai sumber atau agar tidak bersifat subjektif gitu ya. Maaf ya Bapak Fatkul, makin banyak bicara ini makin batuk jatuh. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang merupakan yang itu ya hal-hal yang efektifnya. Iya. Yang menurut saya paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah kita harus tahu terlebih dahulu akan permasalahannya. Misalkan melalui tahapan-tahapan yang benar dalam mendampingi dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Baik Ibu, tadi kan sudah membahas tentang langkah-langkah dan juga hal yang Ibu anggap efektif ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Kalau yang sekarang Ibu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan itu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tidak dihadapi? Pasti menantang. Tantangan
ada ketika menghadapi situasi di mana sama-sama memiliki dampak yang berimbang ya, baik untuk waktu jangka panjang dan jangka pendeknya itu Pak Fatkul yang Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola Bu atau jadwal tertentu itu Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu, untuk menyelesaikannya? ya. Ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, biasanya yang saya lihat situasi terlebih dahulu ya, situasinya dulu. Ketika situasi bisa memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan segera memutuskan. Namun jika situasi tidak mendukung atau tidak memungkinkan dan tak kuat, belum dimiliki, maka keputusan akan saya tunda dengan mempertimbangkan beberapa lama. Ya. Gitu. Jadi dilihat dari kondisinya dulu ya Bu ya. Jadi bila memungkinkan dilaksanakan langsung, namun bila tidak memungkinkan maka ditentukan jadwal. Itu saya bisa melalui prosedur atau tahapan penyelesaian dengan baik. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Iya, pasti ada lah Pak Fatkul ya. Iya. Jadi kita bisa sharing dengan sekolah lain, bisa juga bisa di sekolah kan ada guru BP, apalagi SMP ya, SD juga sekarang harus ada kan guru BP. Kemarin baru kita bisa ngobrol dengan guru BP, juga bisa kita sharing atau minta apa namanya tuh ke atasan, minta pendapatnya dari atasan gitu ya. Oke Ibu, untuk yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, kira-kira apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika? Banyak banget ya pelajaran yang diambil dari sekolah itu kan banyak sekali kasus-kasus ya, terutama yang menyangkut etika gitu ya, dilema etika. Di saat mengambil keputusan harus memperhatikan peraturan yang ada, dampak selanjutnya seperti apa, dan bagaimana keputusan yang saya buat bisa memanusiakan orang lain gitu. Itu biasanya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Semoga pertemuan kali ini dapat menjadikan pembelajaran buat saya. Amin. Dan dapat mencerahkan saya nantinya ketika saya nanti dihadapkan pada situasi dilema etika. Salam pemimpin bagus ya, harus begitu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu ya sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Kebetulan ini di program Guru Penggerak saya ada tugas terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mohon izin, mohon waktu sekitar 15 menit untuk berbincang-bincang, sharing-sharing seperti itu atas sharing Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini di SMKS PGRI ini. Saya berharap sih nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman pada saya bagaimana cara menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematis. Nah, kira-kira sebelumnya Ibu sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai pemimpin di SMK? Saya dari 2019. Cukup lama ya. Luar biasa. Ya, saya harap nanti saya bisa dapat pencerahan atau ilmu lah sebagai saya ini belajar. Baik, langsung saja ya Bu ya. Untuk yang pertama, ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa dari kasus itu, kira-kira bagaimana Bu Asini bisa menentukan atau mengidentifikasi kasus tersebut ya, atau situasi tersebut ke dalam dilema etika atau hubungan moral. Kira-kira bagaimana Bu mengidentifikasinya? Kalau dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang
bersama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dan keputusan. Terima kasih Ibu. Untuk yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ibu sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Untuk kasus dilematika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil, mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika itu? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilematika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Kemudian untuk hal-hal efektif ini dalam pengambilan keputusan pada dilematika itu, menurut saya pribadi itu dikomunikasikan, maksudnya dikomunikasi ya, karena dengan komunikasi semua jadi terhubung. Komunikasi dengan kepala dingin dan sama-sama dewasa tentunya. Hal itu bisa menghadirkan suatu solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin itu saja. Oke, baik. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan atau memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan. Serta untuk tetap setia dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika itu, menurut saya pribadi tantangannya itu ketika berkaitan dengan kepentingan pribadi. Saya di sini sebagai kepala sekolah, saya kesampingkan dulu apa itu kepentingan pribadi maupun pendapat saya pribadi yang mungkin termasuk minoritas. Jadi kita harus siap menerima jika ada keputusan yang lebih baik dari keputusan kita, harus siap menerimanya. Oke, terima kasih Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan?
Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Ya, untuk kasus-kasus yang cukup menyita waktu dan penyelesaiannya sangat lama, saya memang memiliki waktu tertentu yang lebih tepatnya saya sebut dengan masa-masa perenungan. Untuk kasus yang memang rumit seperti itu, saya membutuhkan waktu merenung, waktu untuk mempertimbangkan solusi terbaik yang lebih lama. Nah, prosedurnya seperti tadi, kita identifikasi kasusnya itu apa, lebih jelas lagi, kemudian kita petakan jadi sumber poin, sumber-sumber kasusnya itu dari mana, kemudian setelah itu kita temukan sumber kasus tersebut, kita olah lagi bagaimana kemungkinannya. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari sana, baru dari kemungkinan kita dapatkan itu kita rangkai lagi sehingga kita bila mendapatkan solusi yang terbaik untuk penyelesaian kasus tersebut. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika tersebut? Untuk orangnya tentu saja kita membutuhkan tokoh yang bisa menjadi contoh. Dari saya pribadi untuk beberapa kasus, saya tanyakan kepada para senior atau kepala sekolah dari sekolah lain, kemudian dari pengawas, yayasan atau pemangku kebijakan lainnya yang mungkin masih terkait dengan kasus-kasus yang kita hadapi. Kemudian saya merasa faktor kemudahan, ya, faktor kemudahan akses teknologi saat ini menjadikan kita lebih mudah mendapatkan informasi terkait penanganan permasalahan yang kita hadapi. Jadi kadang saya memanfaatkan berbagai teknologi seperti Google, kita bisa bertanya apapun di sana dan memang kita tidak langsung menelan mentah-mentah ya jawaban dari sana. Tapi paling tidak itu bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk sebagai metode atau acuan yang tentu saja kita sesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi agar mendapatkan hasil yang lebih baik atau yang terbaik. Sebelum saya tutup nih Bu, ada pertanyaan terakhir. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi mengambil keputusan di etika tersebut? Dari semua yang saya sampaikan, pembelajaran itu belajar dari pengalaman saya ketika mengambil keputusan terkait dilema etika, yaitu bagaimana saya memposisikan diri sendiri saya sebagai seorang pemimpin yang harus menemukan kebijakan terbaik agar semua pihak-pihak bisa menerima tanggung jawab dan haknya dengan baik, dengan rasa puas tanpa ada yang merasa terintimidasi. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini kita memang diminta untuk benar-benar menjadi sosok pemimpin yang harus bijaksana, karena ketika kita mendapatkan kasus yang sama-sama benar, sama-sama baik, kita harus pandai-pandai menempatkan diri untuk mengambil posisi agar tidak merugikan siapapun di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mas Anu Pak Fatur. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas sharingnya pada kali ini. Sungguh luar biasa ya pengalamannya. Semoga tadi langkah-langkah yang telah Ibu lakukan itu bisa menjadi pencerahan nih Bu buat saya Bu, buat kedepannya, karena kan kita mau tidak mau menghadapi siswa, menghadapi orang tua dan menghadapi guru-guru yang lainnya ya. Pasti aja setiap hari kejadiannya itu dinamis ya, pasti terjadi dan
semoga Masih ada ya, di- desain-desain itu bisa membuat menjadikan pembelajaran buat saya. Kita sama-sama belajar, Iya. sama-sama bertukar pengalaman, ya Pak Fatul. Terima kasih Bu sekali lagi. Saya mohon maaf atas mengganggu waktunya barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.